Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Jazila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fatwa jurisprudensi, qadha dan juga qanun. Baiklah, langsung saja saya mulai dari fatwa. Fatwa sendiri itu merupakan sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran yang ada pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri diambil dalam bahasa Arab dari yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan resmi atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminat fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Dengan demikian, meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberlakukan kepadanya. Ruang lingkup fatwa itu tidak saja meluas, namun bahasa, penyajian, dan juga gayanya pun berubah. Yang kedua adalah jurisprudensi. Di sini saya mengambil pengertian jurisprudensi dari menurut tiga para ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Subekti. Menurut Profesor Subekti, pengertian jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menurut Kansil, pengertian jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Yang terakhir, menurut Sudiko Martokusumo, itu pengertian jurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Ruang lingkup jurisprudensi itu berlaku di lingkup pengadilan. Selanjutnya adalah qadha. Qadha itu merupakan keputusan yang ditetapkan oleh qadhi kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau undang-undang yang berlaku di wilayah hukum. Ruang lingkup qadha juga berlaku di pengadilan. Yang terakhir adalah qanun. Qanun itu merupakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di wilayah hukum. Tetapi qanun hanya berlaku di negara Islam saja. Qanun itu bersumber dari sejumlah hasil fatwa satu atau gabungan dari beberapa mazhab fikih. Namun yang telah distandarisasi atau dibakukan sehingga berbentuk aturan dengan rinci yang terdiri dari bab, pasal, ayat, butir, dan seterusnya. Secara umum, qanun itu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan seiring juga tercantum sanksi dan juga hukuman yang harus dijatuhkan. Ruang lingkup berlakunya qanun hukum acara jinayat adalah untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Jadi, orang yang berada di Aceh itu diberlakukannya hukum qanun hukum acara jinayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.